membahas latihan soal di pertemuan sebelumnya yang sepertinya banyak yang masih bingung ya, tapi sudah lumayan jawabannya hampir separuh benar. Oke, untuk tugas pertama kalian disuruh menuliskan konfigurasi elektron dari unsur-unsur golongan 8A. Kita langsung ya. Untuk unsur pertama ada 2He, helium. Nah, di sini saya ingin menekankan kalian kan kemarin sudah mempelajari sistem periodik unsur. Jadi otomatis kalian harus sudah kenal dengan lambang unsur. Nah, kalau lambangnya itu He ya, H besar dan E kecil, nulisnya juga harus seperti ini, jangan dirubah H besar dengan E besar. Itu sudah menyalahkan aturan ya. Jadi perlu diperhatikan lagi besar kecilnya huruf, karena ini adalah lambang unsur kimia, jadi sudah ada aturannya. Oke ya, itu koreksi yang pertama. Sekarang kita lanjut. Karena nomor atom He ini adalah 2, jadi konfigurasi elektronnya yang terisi hanya pada kulit pertama, yaitu 2. Elektron valensi ini adalah, ini singkatan dari elektron valensi. Nah, apa itu elektron valensi? Elektron di kulit terluar. Jelas ya? Ini mohon maaf karena tabelnya tidak lurus ya, jadi saya buat agak berkelok-kelok. Oke, elektron valensi adalah elektron di kulit terluar. Kita lihat, elektron di kulit terluar ini kan kebetulan cuma satu kulit yang terisi ya, udah berarti elektron valensinya adalah 2. Nah, oktet atau duplet. Nah, kemarin di video sudah dijelaskan bahwa oktet itu adalah konfigurasi elektron gas mulia yang memiliki elektron valensi 8 ya. Kalau duplet elektron valensi 2. Jadi jawabannya jangan bertele-tele. Kemarin saya masih mengoreksi itu banyak sekali jawaban yang bertele-tele dan sama. Jangan-jangan kalian niru ya. Jangan ya. Jadi benar-benar dipahami. Kalaupun diskusi dengan teman itu ya benar-benar dipahami, jangan sekedar mencontek. Nanti akan rugi sendiri. Oke, karena ini elektron valensinya 2, berarti ini termasuk kaidah duplet. Lambang Lewisnya seperti apa? Sekali lagi, kalau lambangnya He, H besar E kecil, tetap nulisnya seperti ini, jangan dirubah jadi besar semua ya. Itu sudah keliru. Nah, He, lambang Lewis He ya. Kita beri titik sebanyak berapa titiknya? Sebanyak elektron valensinya. Nah, jadi kalau bisa nulisnya itu aturannya titiknya ini, titik yang melambangkan elektron ini itu harus disebar dulu ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Jadi jangan numpuk di salah satu sisi saja. Oke. Ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ada 10 Ne. Ini ya, kalau tulisannya N besar sama E kecil ya harus nulisnya seperti ini. Jangan dirubah jadi besar semua. Itu saya tekankan ya sekali lagi. Oke, lanjut. Nomor atomnya 10, jumlah elektronnya 10. Jadi ini kita uraikan ke konfigurasi elektron. Di kulit pertama maksimal isi 2. Kita tulis. Kulit kedua maksimal isi 8. Kita total jumlahnya sudah 10. Berarti seperti ini konfigurasi elektron dari unsur Ne. Elektron valensinya berapa? Elektron valensi kan elektron di kulit terluar. Kulit terluar yang terakhir ini ya, 8. Berarti elektron valensinya 8. Kalau elektron valensinya 8 berarti dia mengikuti kaidah oktet. Lambang Lewisnya gimana? Kita tulis lambang unsurnya Ne. Kemudian titiknya berapa? Titiknya lihat jumlah elektron valensinya 8. Kita bagi 1, 2, 3, 4. Nah, loh Bu, ini sudah ada kanan kiri atas bawah. Baru kamu lanjutkan ke kiri lagi. 5, 6, 7, 8. Ini cara menggambar lambang Lewis suatu unsur. Oke ya. Selanjutnya ada 18Ar. Kita uraikan elektronnya. Kulit pertama 2, kulit kedua 8. Kenapa Bu kok nggak langsung
16 gitu. Nggak boleh ya, karena kulit kedua ini maksimal isi 8. Kulit 1 maksimal 2, kulit kedua maksimal 8, kulit selanjutnya 18. Di video sudah ya, jadi harusnya sudah memahami. Oke, ini masih 10 jumlahnya, sedangkan di sini nomor atomnya 18, jadi kurang 8. Elektron valensinya, elektron di kulit terakhir 8. Kaidahnya oktet. Cara gambarnya AR sama ya. Dia dikelilingi oleh 8 titik. Karena elektron valensinya 8. Lanjut. 36 KR. 36 kita uraikan 2, 8. Kulit ketiga maksimal 18. Ini masih 28, berarti kurang 8. Elektron valensinya 8. Kaidah oktet. Oke, lambang Lewisnya sama, dia dikelilingi oleh 8 titik. Selanjutnya ada 54Xe. Kita uraikan 2, 8, 18. Ini total sudah 28. 54 kurangi 28 ya. Ini total sudah 28. Kalau mau ke 54 berarti kurang 26 ya. Nah, yang perlu saya tekankan lagi, elektron valensi ini maksimal. Saya tulis di sini ya. Ini maksimal 8. Nah, jadi nggak boleh kamu sisa 26 Bu. Berarti di sini tulis 26. Kan kulit keempat maksimal isinya 32 Bu. Nah, itu nggak boleh karena elektron valensi maksimal 8. Sehingga ya dari kurang 26 itu kita uraikan. Jadi di bawahnya 26 kan ada 18 ya aturannya ya, 18. Kemudian kurang 8. Nah, di sini dilihat elektron valensinya 8. Mengikuti kaidah oktet. Gambarnya juga sama, karena elektron valensinya 8, dia dikelilingi oleh 8 titik yang tersebar di atas, kiri, kanan, bawah. Selanjutnya ada 8 Rn. Kita sebar 2, 8, 18, 32. Ini totalnya sudah 40, 50, 60. 60 ke 86 berarti dia kurang 26. Sama ya, nggak boleh kita langsung nulis 26 di sini, berarti kita harus uraikan. Jadi 18, 8. Totalnya 86. Elektron valensinya 8, berarti dia mengikuti kaidah oktet. Gambar Lewisnya juga sama. Jadi seperti ini untuk latihan soal yang pertama. Untuk jawaban apa yang dimaksud dengan kaidah oktet dan duplet, saya rasa sudah jelas. Hanya yang perlu dikoreksi, jangan bertele-tele kalau jawab, langsung ke poinnya ya. Di video sudah dijelaskan juga apa itu pengertian kaidah oktet atau duplet. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Gimana cara kita menentukan unsur-unsur lain selain gas mulia untuk mencapai kestabilannya ya. Dimulai yang pertama ada unsur Al, nomor atomnya 13. Sekarang kita buat konfigurasi elektronnya. Kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga dia hanya kurang 3 ya, berarti kita tulis 3. Total 13. Harus sama ya dengan nomor atom karena jumlah elektronnya di sini 13. Oke, elektron valensinya, tadi elektron valensi itu adalah jumlah elektron di kulit terluar, berarti dia elektron valensinya 3. Golongan, ini golongan kita lihat dari elektron valensi, berarti dia termasuk golongan 3A. Lambang Lewisnya seperti apa? Kita tulis lambang unsurnya,
Kemudian dia dikelilingi berapa titik? Lihat elektron valensinya. Ada 3, berarti dia dikelilingi oleh 3 titik yang tersebar. Ya, jangan hanya di salah satu sisi. Ingat ya. Oke, bagaimana cara dia mencapai kestabilannya? Nah, di sini dia melepas elektron atau menerima elektron. Kalau dia konfigurasinya mau sama dengan gas mulia ya, dia lebih baik melepas 3 daripada menerima 8, kan terlalu banyak. Jadi kamu ambil yang paling sedikit. Oh, berarti melepas 3 elektron. Kenapa kok nggak yang menerima 5 elektron, Bu? Jadi kamu ingatnya ambil yang paling sedikit. Kalau dia melepasnya lebih sedikit ya berarti melepas elektron. Ya. Oke, di sini karena dia 3 berarti dia melepas 3 elektron. Melepas 3 elektron. Bentuk ionnya seperti apa? Bentuk ionnya karena dia melepas elektron berarti dia membentuk ion positif. Positif berapa? Berapa yang dilepas? 3, berarti positif 3. Al3+. Menulisnya seperti itu ya. Kemudian konfigurasi elektron ionnya bagaimana? Karena sudah dilepas elektronnya 3, berarti tinggal 2, 8. Berarti konfigurasi elektronnya 2, 8 seperti ini ya. Kita lanjut ke 14 Si. Kita jabarkan 2, 8, 4. Total sudah 14 ya, sama dengan jumlah elektronnya. Elektron valensi, jumlah elektron di kulit terluar berapa? Ada 4. Golongan kita lihat elektron valensinya berapa? Oh, elektron valensinya 4. Berarti dia termasuk golongan 4. Pakai angka Romawi ya kalau nulis golongan. Lambang Lewisnya kita tulis dulu unsurnya, lambang unsurnya. Ingat ya, S besar I kecil. Jadi perhatikan besar kecilnya huruf kalau menulis lambang unsur. Oke, dia dikelilingi berapa titik? Karena di sini 4, berarti 1, 2, 3, 4. Melepas atau menerima elektron, jadi golongan 4 ini cenderung untuk menerima elektron. Jadi dia menerima berapa elektron? Supaya dia stabil seperti gas mulia, berarti dia menerima 4 elektron. Kemudian berarti bentuk ionnya seperti apa, Bu? Karena menerima 4 elektron ya, berarti dia bentuk ionnya Si4-. Konfigurasi elektronnya seperti apa? 2, 8. Karena dia menerima berarti ketambahan yang awalnya 284 jadi 288. Lanjut ya ke 15P. Kita buat konfigurasi elektronnya 285. Elektron valensinya 5 berarti dia golongan 5A. Lambang Lewisnya berarti P 1, 2, 3, 4. Satu lagi boleh di kiri. Oke, P untuk stabil lebih baik menerima 3 elektron atau melepas 5 elektron. Ambil yang paling sedikit ya. Berarti dia harus menerima 3 elektron. Untuk mengikuti kaidah oktet ya. Menerima 3 elektron. Bentuk ionnya jadi seperti apa? Berarti P menerima 3 elektron. P3-. Karena dia menerima 3 elektron, berarti nanti konfigurasi elektron ionnya jadi 2, 8, 8. Lanjut kita ke 16S. Kita buat konfigurasi elektronnya 286, elektron valensi 6, berarti dia masuk golongan 6A. Lambang Lewisnya S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, untuk melepas atau menerima elektronnya, jawabannya yang benar apa? Lebih baik melepas 6 elektron atau menerima 2 elektron. Ambil yang paling sedikit. Lebih baik menerima
2 elektron. Bentuk ionnya seperti apa? Berarti S2-. Konfigurasi elektron ionnya menjadi ketambahan 2 ya, 2, 8, 8. Nah, ini kan konfigurasi yang sudah stabil ya, seperti gas mulia ya. Dia yang ini seperti AR, yang ini seperti Ne. Oke, sekarang kita lanjut ke 17Cl. Kita uraikan 287. Elektron valensinya 7. Golongan 7A. Lambang Lewisnya Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih baik melepas 7 elektron atau menerima 1 elektron. Ambil yang paling sedikit, berarti dia menerima 1 elektron. Sehingga bentuk ionnya Cl-. Jadi kalau satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, langsung Cl- ya. Karena ketambahan 1 elektron, 2, 8, 8. Bentuk konfigurasi elektron ionnya. Kita lanjutkan. Mulai bisa ya, gampang ya. 19K. Jika dibuat konfigurasi elektronnya menjadi 2, 8, bukan 9 ya. Karena elektron valensi terakhir harus 8. Sehingga kalau kurangnya 9 kita uraikan. Di bawah 9 ada 8. 1. Benar ya, totalnya 19. Dan elektron valensinya tidak lebih dari 8 ya. Jadi yang merasa menjawab elektron valensinya lebih dari 8 itu perlu diperbaiki, oke? Elektron valensinya, jumlah elektron di kulit terakhir adalah 1. Berarti dia termasuk golongan 1A. Bagaimana lambang Lewisnya? Kita tulis lambang unsurnya. Titiknya hanya ada 1. Lebih baik melepas 1 elektron atau menerima 7 elektron. Jelas ya, berarti melepas 1 elektron. Sehingga dia membentuk ion positif 1, K+. Karena dia lepas 1 elektron, berarti konfigurasi elektron ionnya menjadi 2, 8, 8. Oke, yang terakhir ada 20Ca. Kita buat konfigurasi elektronnya 2, 8. Langsung 10, Bu. Salah ya. Tadi sudah dijelaskan, elektron valensi tidak boleh lebih dari 8. Sehingga kalau kurang 10, harus diurai menjadi 2, 8, 8, 2. Elektron valensinya berarti 2. Dia termasuk golongan 2A. Lambang Lewisnya Ca, titiknya 2. Lebih baik melepas 2 elektron atau menerima 6 elektron. Ambil yang sedikit. Ya, benar. Berarti dia melepas 2 elektron. Sehingga bentuk ionnya menjadi Ca2+. Hayo, siapa di sini yang keliru? Nulis K2+. Gak fokus. Banyak banget ya yang seperti itu, kesalahannya sama. Jadi harus lebih teliti ya, jangan hanya sekedar mencontek. Sekali lagi akan merugikan diri kalian sendiri, jadi dipahami betul-betul. Kalau bingung bisa tanya ke guru kalian. Oke, lanjut. Konfigurasi elektron ionnya berarti karena dia sudah melepas 2 elektron, jadi tinggal 2, 8, 8. Oke, itu untuk tugas latihan soal yang kedua ya. Kemudian untuk pembahasan latihan soal yang kedua tetap, tapi bagi yang izin saya beri soalnya berbeda ya, akan saya bahas juga. Oke, pembahasan selanjutnya adalah untuk tugas latihan soal kedua yang bagi siswa yang izin ya hari itu. Yang pertama adalah unsur Mg mempunyai nomor atom 12. Kita langsung saja buat konfigurasi elektronnya. 2, 8, 2. Elektron valensinya adalah 2. Dia termasuk golongan 2A.
A. Lambang Lewisnya dikelilingi oleh 2 titik. Melepas atau menerima elektron? Lebih baik melepas 2 elektron atau menangkap 6 elektron agar konfigurasi elektronnya seperti gas mulia. Lebih baik melepas 2 elektron ya. Kita ambil yang sedikit. Bentuk ionnya berarti seperti apa? Karena dia melepas berarti membentuk ion positif. Positif berapa? Positif 2, karena yang dilepas 2 elektron ya. Kemudian konfigurasi elektron ionnya seperti apa? Karena dia melepas 2 elektron, jadi konfigurasi elektronnya tinggal 28. Selanjutnya unsur 31 Ga. Kita uraikan 2, 8, 18, ini sudah 28, berarti untuk ketiga 1 itu kurang 3 ya. Elektron valensinya berarti 3, dia termasuk golongan 3A. Lambang Lewisnya jadi Ga, dikelilingi 3 titik, 1, 2, 3. Lebih baik melepas 3 elektron atau menangkap 5 elektron? Lebih baik melepas 3 elektron, sehingga bentuk ionnya menjadi Ga3+, sehingga konfigurasi elektron ionnya menjadi 28, 18. Oke, sekarang kita lanjut ke 6C. 6C ini konfigurasi elektronnya adalah 2, 4, sehingga elektron valensinya adalah 4, berarti dia termasuk golongan 4A. Lambang Lewisnya menjadi C, 1, 2, 3, 4, dikelilingi 4 titik ya, sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Golongan 4 itu cenderung untuk menangkap 4 elektron, sehingga membentuk ion negatif. Negatif berapa? Negatif 4, C4-. Jadi negatifnya sesuai dengan berapa elektron yang ditangkap, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 2 ketambahan 4, 28. Lanjut ke 7N. Konfigurasi elektronnya adalah 2, 5, berarti elektron valensinya adalah 5, dia termasuk golongan 5A, dan lambang Lewisnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Lebih baik menangkap 3 elektron atau melepas 5 elektron? Lebih sedikit dia menangkap 3 elektron, sehingga membentuk ion N3-. Konfigurasi elektron ionnya menjadi 2, 8. Kita lanjutkan ke 11Na. Konfigurasi elektron atomnya adalah 2, 8, 1. Elektron valensinya adalah 1, berarti dia termasuk golongan 1A. Lambang Lewisnya adalah Na titiknya 1. Dia lebih baik melepas 1 elektron, sehingga membentuk ion Na+. Konfigurasi elektron ionnya menjadi 2, 8. Kita lanjut ke 8O. Konfigurasi elektronnya menjadi 2, 6. Elektron valensinya adalah 6, berarti O termasuk golongan 6A. Lambang Lewisnya dia dikelilingi oleh 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika elektron valensinya 6, berarti dia lebih cenderung untuk menangkap 2 elektron. Sehingga bentuk ionnya menjadi O2-. Konfigurasi elektron ionnya menjadi ketambahan 2 ya, 2, 8. Lanjut, yang terakhir adalah 35Br. Konfigurasi elektronnya menjadi 2, 8, 18. Di sini totalnya adalah 28. Kalau mau jumlahnya 35, berarti di sini kurang 7. Elektron valensinya adalah 7,
berarti dia termasuk golongan 7A. Lambang Lewis Br menjadi Br dikelilingi oleh 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena elektron valensinya 7, berarti dia cenderung untuk menangkap berapa elektron? Ya, 1 elektron. Sehingga bentuk ionnya menjadi Br-. Lalu bentuk konfigurasi elektron ionnya menjadi 2, 8, 18, 8. Kemudian untuk menjawab pertanyaan di bawah tabel, unsur-unsur golongan berapakah yang cenderung melepas elektron? Setelah kalian amati pada tabel tersebut, unsur-unsur yang cenderung melepas elektron ada pada golongan 1A, 2A, dan 3A. Sedangkan unsur-unsur yang cenderung menangkap elektron itu berada pada golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Oke, latihan soal yang terakhir adalah kalian disuruh menentukan dari 3 unsur ini mana yang stabil, mana unsur yang tidak stabil. Nah, langkah pertama adalah kalian buat dulu konfigurasi elektronnya. Pertama yang 34A ya. Konfigurasi elektronnya menjadi 2, 8, 18. Ini total sudah 28. Kalau mau ke 34 berarti kurang 6. Kemudian untuk unsur 36B kita uraikan jadi 2, 8, 18, supaya totalnya 36 berarti di sini 8 ya. Kemudian untuk 38C 2, 8, 18. Ini total sudah 28, berarti kurang 10, tapi kita tidak boleh ya menulis elektron valensi sebesar 10. 10 itu kita uraikan jadi 8, 2. Oke. Nah, yang stabil itu adalah yang mengikuti konfigurasi elektron gas mulia. Yang mana? Yaitu adalah yang 36B. Ini mengikuti konfigurasi elektron gas mulia Kr, 36Kr. Nah, Ibu kenapa ini tidak stabil? Konfigurasi elektron ini dia tidak seperti gas mulia. Dia itu hanya termasuk ke golongan 2A. Jadi bukan termasuk golongan 8A. Makanya walaupun dia elektron valensinya 2, hanya melambangkan unsur ini adalah golongan 2A. Sedangkan yang 34A ini termasuk golongan 6. Kita lihat dari elektron valensinya ya. Dia termasuk golongan 6A. Oke, jadi yang stabil adalah unsur 36B. Kemudian untuk yang tidak stabil, jadi ini stabil ya. Jadi yang tidak stabil itu ada 2. Jadi diperhatikan lagi ya. Dipahami kembali bahwa walaupun elektron valensinya 2, itu tidak berarti bahwa unsur ini mengikuti kaidah duplet, tapi hanya menunjukkan bahwa unsur ini adalah golongan 2A, termasuk golongan 2A. Jadi kamu perhatikan walaupun ini terakhirnya 2, tapi konfigurasi elektron juga dilihat. Ternyata tidak ada gas mulia yang konfigurasi elektronnya seperti ini. Berarti dia termasuk unsur golongan 2A dan tidak stabil. Untuk yang golongan 6A dia juga masih belum stabil. Tidak stabil. Nah, jadi jawabannya seperti itu ya. Nah, kemudian kalian disuruh menentukan bagaimana unsur yang tidak stabil ini mencapai kestabilannya. Karena dia termasuk golongan 2A ya, berarti untuk mencapai kestabilannya dia melepas 2 elektron. Kemudian untuk yang unsur golongan 6 ini dia agar stabil menangkap 2 elektron. Nah, kemudian kalian disuruh gambarkan lambang Lewisnya ya. Untuk yang unsur A, elektron valensinya ada 6.
Berarti dia dikelilingi dengan 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ambil lambang Lewisnya ini, ambil dalam keadaan dasarnya ya. Kemudian untuk yang B, elektron valensnya 8, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang C, elektron valensnya 2, berarti dikelilingi 2 titik. Seperti itu. Silahkan kalian koreksi lagi pekerjaan kalian, dan silahkan komentar pada kolom video ini di mana letak kesalahan pekerjaan tugas kalian ya. Oke, semoga pembahasan soal ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jaga kesehatan.